Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Saat sore hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kembali kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Yesus kami bisa ada sampai saat ini, semuanya adalah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat sore hari ini Tuhan Yesus, kembali kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga lewat firman-Mu Tuhan, banyak yang disembuhkan, banyak yang dikuatkan, banyak yang mendapat berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Tak takut bahaya, karena Yesus menjaga. Dada dan tongkatnya selalu menghiburku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Tak takut bahaya, karena Yesus menjaga. Dada dan tongkatnya selalu menghiburku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Tak takut bahaya, karena Yesus menjaga. Dada dan tongkatnya selalu menghiburku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengar nyanyian Yesus adalah tempat kita berteduh.
tempat kita berlindung di dalam hidup ini. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab Ibrani passalnya yang ke-13 dan kita akan membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya saya baca. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Sore hari ini, saya ingin berbicara mengenai Tuhan Yesus yang menjadi tempat perlindungan kita. Di dalam ayat yang ke-5, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita perlu uang. Kita memakai uang. Dan Tuhan sama sekali tidak berkeberatan jikalau umatnya menjadi kaya, memiliki uang yang cukup. Raja Daud orang yang diberkati, Salomo raja yang kaya. Setiap keadaan kita di dalam Tuhan tidak pernah Dia melawan kita karena kita mempunyai uang. Tetapi di dalam kehidupan iman, kita tidak boleh bergantung kepada uang. Kita tidak boleh bergantung kepada dewa uang, yaitu Mammon. Sebab di dalam Lukas 16 dikatakan oleh Yesus, engkau tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon dalam satu waktu. Tidak bisa. Artinya kita tidak bisa melayani dua macam majikan. Kalau Tuhan yang kita layani, uang harus di belakang kita. Kalau uang yang kita layani, Tuhan pasti di belakang kita. Kita belakangi Dia. Dan itu sebabnya dalam ayatnya yang ke-5, jangan kamu menjadi hamba uang. Satu peribahasa dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, kesederhanaan adalah bentuk yang tertinggi dari kekayaan. Kesederhanaan dengan lain kata, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dalam Filipi 4 ayat 12, Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu berkekurangan. Aku tahu apa itu berkelebihan. Satu pun tidak ada yang menakutkan aku. Lalu dalam ayat 13 dia bilang, aku cakap menanggung segala sesuatu, artinya dalam kehidupan ini, di dalam Dia, di dalam Tuhan yang menguatkan aku. Bukan di dalam dunia, tetapi di dalam Tuhan
bukan di dalam keuangan, tapi di dalam Tuhan. Uang kadang-kadang bisa turun kursnya. Uang kadang-kadang harganya bisa turun. Orang memegang mata uang tidak bisa dipegang. Nanti kadang-kadang naik, tiba-tiba dia turun, anjlok. Harganya tidak mampu mempertahankan diri. Lalu, apakah yang disebut orang kaya? Orang kaya adalah orang yang cukup. Orang yang merasa cukup itu adalah orang kaya. Dia cukup dengan apa yang ada padanya. Dia tidak memikirkan hal yang lain. Dia memikirkan orang lain. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan uang. Contoh, Yudas Iskariot hanya memikirkan uang. Sehingga Yesus pun diserahkan, dihianati, dijual hanya karena uang 30 keping perak. Kalau sekarang seharga dengan 250.000. Dengan 250.000 dia menjual Yesus, menjual juru selamatnya, menjual gurunya. Peribahasa berkata, guru ratu wong atuo karo, guru ditaruh nomor 1. Ya, guru ditaruh nomor pertama. Dan Yesus disebut guru, Rabuni. Tetapi kalau uang sudah meracuni, kalau uang sudah menggelapkan mata, siapapun dijual, siapapun diuangkan. Tetapi puji Tuhan, penulis surat Ibrani berkata, jangan kamu menjadi hamba atau dijajah, dalam bahasa Inggris greedy, kepada uang. Jangan kamu ingin sekali kepada uang. 1 Timotius 6 berkata, uang adalah akar kejahatan. Ingin akan uang itu adalah akar kejahatan. Ada 7 hal yang membuat rusak manusia karena ingin akan uang. Ya. Tetapi Paulus menulis lebih jauh, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tahun depan gereja Pantekosta di Indonesia akan merayakan 100 tahun atau 1 abad gereja itu masuk ke Indonesia. Dan ada 2 utusan Injil, yaitu Hurstbeck dan Van Claveren, yang diutus dari Bethel Temple, Amerika. Dan dari mulut ke mulut, dari orang tua kami, dari tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh gereja kami mendengar bahwa mereka hidup pertama kali di Bali di satu bangunan bekas gudang dan kayunya sudah terkelupas, ya. Dan hidup dengan kekurangan, hidup dengan apa adanya. Mereka dikirim dari Bethel Temple dengan tidak tahu apa-apa, dengan tidak tahu akan ketemu siapa. Dan ketika mereka naik kereta api dari Batavia, Jakarta ke Surabaya, mereka tidak punya uang sama sekali. Mereka tidak punya uang. Tapi sekarang saudara, satu-satunya gereja yang tidak digaji pendetanya adalah gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Itu pendetanya tidak digaji. Kalau mau hidup, hidup. Kalau mau mati, mati. Kalau mau berhasil, berhasil. Kalau mau gagal, gagal. Tetapi puji Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pemeliharaan dari Tuhan, hamba-hamba Tuhan GPDI
Dari yang perintisan sampai yang punya jemaat yang besar. Dari yang tidak punya apa-apa sampai mempunyai bangunan. Dimulai dengan tidak ada apa-apa. Makanya kami punya kredo, yaitu Tuhan kita adalah Yehova Yireh, Allah yang mengadakan. Dia yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang mengadakan dari yang tidak kelihatan menjadi nampak. Dia yang mengadakan dari lemah menjadi kuat. Dia yang menghibur dari orang yang susah dan sedih mendapat penghiburan. Dan ketika dikatakan cukupkan dengan apa yang ada padamu, karena ada dasarnya. Dasarnya yaitu sebuah ayat yang diambil dari Perjanjian Lama. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu. Dari ayat inilah Paulus yang dulunya penganiaya pengikut Kristus mendapat wahyu dari Tuhan bahwa apa yang dia pelajari di Perjanjian Lama itu dia praktekkan secara praktis. Sekarang saudara berada di mana saudara sedang ada, apa yang saudara sedang alami, apa yang saudara sedang pikirkan. Mungkin saudara merasa kekurangan karena sekarang seluruh dunia sedang dilanda wabah. Dan bukan itu saja, rakyat kecil tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus bekerja di mana. Karena semua toko, semua beberapa kota sudah menutup dirinya supaya wabah ini tidak terus-menerus terjadi. Tetapi puji Tuhan, hati kita terhibur karena Tuhan janji sekalipun, sekali saja, Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Apapun yang terjadi, sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita. Oleh karena ayat itulah, ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ini kuncinya. Kalau Tuhan penolong kita, tenang. Tuhan adalah penolongku. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8, kalau Allah berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Tetapi kalau kita memusuhi Tuhan, membelakangi Tuhan, siapa yang akan bela kita? Siapa yang mampu mengalahkan Tuhan? Itu sebabnya ketika Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita, maka penulis ini berkata, Tuhan adalah penolongku. The Lord is my helper. Yehova adalah penolongku. Aku tidak akan takut. I will not fear. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang pertama, Allah penolong kita. Di sini manusia. Manusia kan ciptaan Tuhan. Manusia terbatas, Allah tidak terbatas. Manusia ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tuhan, Allah, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia dari kekal sampai kekal. Nah, apa manusia yang bisa bikin kepada kita? Apa yang manusia daging bisa lakukan terhadap kita? Apa? Tidak ada. Karena kita mempunyai pembela, pencipta kita sendiri, Tuhan.
Itu sebabnya sore hari ini dalam bahasa Inggris, sebab itu dengan berani. Bahasa Indonesia dengan yakin. Bahasa Inggris dengan berani. Kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Kalau Tuhan adalah penolong kita, siapakah yang melawan kita? Saudara-saudara, ketika Tuhan menjadi sahabat kita, mayoritas apapun tidak bisa mengalahkan jikalau Tuhan membela saudara. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, walaupun percobaan berat apapun juga, tapi kita akan timbul sebagai pemenang. Karena Tuhan karakternya tidak ada kalahnya. Dia selalu menang. Dia selalu menang. Itu sebabnya Dia yang selalu menang itu adalah penolong saudara, penolong saya dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Yesus memberikan kepastian, jaminan keselamatan, bahwa Dia akan menjadi penolong saudara. Sekian renungan firman Tuhan sore hari ini. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa surga, kami mau bersembunyi di belakang salib-Mu, di belakang batu karang perlindungan, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, kuatkanlah umat-Mu, kuatkanlah yang mendengar firman ini. Berkati rumah tangga mereka, isilah kekurangan mereka, cukupkanlah mereka dengan apa yang mereka butuhkan dan perlukan, khususnya untuk dokter dan juru rawat yang berjuang untuk menjadi melayani mereka yang sakit oleh karena virus corona. Tuhan, berkati dokter-dokter, berkati suster-suster, berkati perawat-perawat semua. Tuhan, kami tidak bisa melihat mereka, tapi Engkau melihat mereka. Walaupun mereka tertutup dengan masker, tertutup dengan pakaian, tetapi Tuhan, Engkau melihat sampai di dasar hati mereka. Beri kekuatan kepada bangsa kami, berikan kekuatan kepada Bapak Presiden, para menteri, sampai kepada Angkatan Darat, Angkatan Kepolisian, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Berkati mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Ibu-ibu rumah tangga Engkau berkati. Kuatkan mereka, tabahkan mereka menghadapi angin ribut ini, supaya kami sampai tiba di pelabuhan di mana tujuan kami sebelumnya. Tibakan kami di cita-cita kami, di keinginan kami, di kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat sore, sampai berjumpa di lain kesempatan.